Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Bentar, seduluran. Sebentar, seduluranku. Nah, baru jelas. Hari ini kita nggak review golok atau tutor main golok karena udah sering kali. Nah, ini aku mau jawab komentar dari saudara kita. Nanti aku tampili komentarnya, semoga masih ada karena biasanya habis aku jawab panjang itu nanti ke bawah semua. Tentang nih parang bungkul. Sebelumnya terima kasih abang, dimanapun abang, siapapun abang atau akang. Aku nggak akan lepas ucapin terima kasih karena komentar abang itu sangat bagus dan sangat baik untuk secara pribadiku juga adik-adik atau yang lain yang tidak mengetahui atau belum mengetahui. Komentarnya seperti itu tadi ya, seduluranku ya. Sebelumnya aku ucapin bersyukur dan terima kasih buat Abang Da atau udah seperti abangku lah ya, Abang Suaib Barkat yang ada di Kalimantan. Beliau juga adalah ketua umum atau apa dari organisasi Ita Ulun Bakumpai atau IUB. Gak lepas-lepas aku ucapin terima kasih, dan aku juga sering lihat-lihat postingan si abang atau status, pokoknya adem aja lihat-lihat status gitu. Nah, ini parang bungkul yang ini yang pernah aku mainkan berapa kali, tapi baru 1 kali atau 2 kali aku publik. Memang pesan dari abang kita, Bang Suaib, sama abangku, soal apabila ulu atau gagang dari kayu pacar itu harus berhati-hati karena nggak ada istilah kebal dalam kalau parang dikasih ulu seperti ini kayu pacar, jadi mampu nembus kebal gitu konon mitologinya atau keyakinan dari saudara kita. Jadi intinya petua-petua itu atau pesan-pesan itu kan harus dipegang ya, janganlah kita takabur. Ya alhamdulillah aku nggak kebal, jadi gagangnya apapun aku tetap harus berhati-hati, apalagi menggunakan senjata tradisional saudara kita yang dari Banjar ini ya. Ini seduluranku mungkin udah berapa kali aku review, jadi ya terus aku perhatikan, aku lihatin, apalagi tentang ukirannya seperti ini. Ini seduluranku. Kalau tali aku sendiri udah pamit sama Bang Suaib, Bang aku kasih tali ini nggak apa-apa katanya, yang penting nyaman si abang katanya. Alhamdulillah diizinkan seperti ini seduluranku. Yang selalu aku bilang kental sekali dengan goresan-goresan ukiran seperti ini, baik Melayu ataupun, tapi Melayu kelihatannya, maksudnya
aroma ukirannya, tapi intinya sangat bagus. Karena aku sendiri nggak bisa buat seperti ini, rapi seperti ini nih. Nah, dan parang ini nggak aku pakai untuk kerja, karena kita lihat dalamnya ya. Karena aku minta atau pesan sama si abang pamor atau bilahnya berpamor seperti ini. Kelihatan nggak ya sedulur? Kalau dihidupin ntar ya lampunya. Nah ini, nah seperti ini. Intinya bilanya ini bila pamor, jadi bukan bila polos. Jadi nggak akan aku pakai untuk kerja, jadi aku pakai untuk pusaka atau setidaknya koleksi, tambahan koleksi di sanggar kecil kita ini. Nanti insya Allah kalau ada rezeki aku ingin punya pacat begantung atau pacat gantung ya Bang ya. Itu belum terwujud sampai saat ini. Nih sangat bagus. Jadi komentar yang sangat ya bagus sih, pesan-pesan yang sangat bagus. Seperti itu. Kalau lengkapnya aku nggak gitu paham, tapi aku tetap percaya kalau tuah dari kayu pacar ini seperti itu. Makanya sampai saat ini dalam latihan pun aku tetap berhati-hati dalam menggunakan ini. Intinya ini sebuah karya yang sangat luar biasa keindahannya dan semuanya. Jadi baik dari seni ukirnya, keseimbangan, terus apanya namanya itu ya, estetik gitu ya. Cuman talinya aja, karena talinya tali untuk saat ku ikat atau ku taruh gini gitu, tapi nggak pernah aku pakai untuk kerja. Tambahan koleksi lah intinya itu. Jadi keluarga di sanggar kecil kita ini. Terima kasih ya abang, udah nasihat yang sangat bagus, masukan yang sangat bagus. Dan yang aku tahu kan peruntukan mandau itu ya pasti untuk ritual adat, ritual tradisi di keluarga besar saudara kita yang ada di Kalimantan, khususnya saudara kita orang Dayak atau yang bersuku Dayak. Jadi sekalipun aku bukan orang Dayak, aku berdarah Sunda, tepatnya Banten, tapi aku lahir di Sumatera Utara. Dari kecil aku senang mandau gitu. Dan setelah belakangan inilah, bilang 4-5 tahun terakhir, baru aku tahu membedakan atau baru tahu ternyata nggak semua yang begitu mandau, tapi ada namanya ambang. Kalau aku dapat dari salam hormatku buat Empu Gelol dan keluarga besar Dayak Benoa Kalimantan Timur ya Empu ya, mohon maaf kalau salah. Ya aku awalnya kukira ini juga mandau, cuman Empu Gelol nyebutnya ini mandau kerja. Tapi ada juga sebagian saudara kita yang WA atau komentar itu, Bang, kalau karya Empu Gelol maksudnya bisa untuk layak untuk jadi mandau gitu, karena sebutannya mandau kerja ini. Aku ada berapa dari Empu Gelol, salah satunya nanti cuplikannya aku tampilin. Mandau ulu kemau itu ada, berpanyar juga ada. Itu di belakang itu hulu tunggur itu yang di atas itu juga dari Empu Gelol, tapi itu nggak aku pakai kerja. Juga bagian tambahan jadi keluarga di sanggar kecil kita ini. Aku sebutnya keluarga, kalau walaupun ini benda, tapi aku sebut keluarga agar aku bisa lebih menjaganya gitu aja. Nggak aku anggap seperti hal barang lain, enggak. Nah ini speknya menurut Empu Gelol ini mandau kerja, tapi bilanya sangat luar biasa. Oh ini ya, kita tengok dari luar dulu. Kemarin itu berapa tahun yang lalu aku udah dikasih tahu Empu Gelol ini jenis ulunya apa, tapi sekarang aku lupa gitu. Kalau ada seduluranku yang mau ngebantu di kolom komen, biar kami pun jadi tahu jenis ulu seperti ini namanya ulu apa gitu ya seduluranku ya. Ini penting untuk kami yang nggak paham, tapi aku tetap menjaga dan merawatnya. Cuman ini memang lama nggak aku buka, nggak aku apa ya, cuman ku rawat, ku gantung. Nanti
setiap per 6 atau 5 bulan sekali pasti aku keluarin, maksudnya aku cek, dan ternyata udah ada debunya. Dan aku kaget tadi nengok udah ada sarang laba-labanya di belakangnya ini. Mana ya, kelihatan nggak seduluranku ya? Nah ini di selipan, nah ini di selipan belawitnya ini. Cuman ya udah biarin aja. Nih tampak luarnya seperti ini seduluranku. Sekalipun Puglol bilang ini mandor kerja, tapi cuman sekali aku pakai untuk uji coba. Ini pas ada pohon waktu itu, ranting-ranting maksudnya, tapi bukan kecil, rantingnya lumayan besar juga. Dan ini tembusannya sangat halus gitu loh, maksudnya kecil-kecil gitu, rapat. Ada 3 tembusan itu juga. Ukiran sangat indah ya seduluranku ya. Nah bilanya seperti ini. Sekalipun Puglol bilang ini sekali lagi mandor kerja, tapi aku tetap, kalau Islam Puglol bertabeh, sebaiknya ya mungkin maksudnya biar jaga lisan mungkin, atau hargai junjung ini gitu ya seduluranku ya. Puglol bilang ini mandor kerja, cuman aku memperlakukannya ya tetap kurawat layaknya mandor untuk upacara atau tradisi. Kalau istilah Puglol tempilan, karena ini bilanya bila tempilan, cuma nanya aja karena lama. Nanti kapan waktu aku bersihkan ini. Ini kotor bukan karat ya seduluranku ya, kotor hitam bukan karat ya. Nih seperti ini bilanya, ada ukiran sedikit ini di punggungnya ini. Nah ini pancung berapa ini, 1 ya, pancung 1 kalau aku nggak salah ini. Ini ada ukirannya di punggungnya. Nah tebalnya segini. Ini juga kotor, nanti kapan aku bersihkan. Nah di bawahnya ini juga ada ini. Ini ada ukiran sedikit ini. Tuh ini. Nyaman saat digenggam itu, nyaman. Sekalipun panjang, tapi nyaman. Ini ya, dan pasti berkolong kalau karya Puglol. Kira-kira begitu seduluranku. Kita masukkan lagi ya. Nah kalau tali ini untuk pengaitnya aja biar nggak lepas bilahnya dari pumpangnya gitu, jadi ketat dia. Ya walaupun nggak dikasih tali ini, aku yakin nggak jatuh. Nih salah satu mandor kerja karya Puglol yang aku miliki seduluranku. Terus kembali kepada tentang senjata-senjata tradisional leluhur kita atau senjata-senjata tradisional Indonesia. Ya kembali itu tadi, aku nggak bisa ngomong nambah-nambah gitu atau kurang-kurang, nggak bisa. Yang kurasang gitu ya itu yang kuomongkan gitu loh kira-kira. Jadi setelah datangnya lah ambang ini yang berkali-kali terus ini ku review, kan ini ku pakai terus untuk kerja. Mungkin nanti siang pun aku mau ke belakang untuk ngerapiin belakang pakai ambang ini. Kalau ini ambang karya Paman Han, Ulu Selak Bro, tapi ini menurut aku nyaman untuk kerja tuh nyaman. Bilanya lebih lebar dari yang Puglol tadi. Tapi kalau bicara nyaman, mohon maaf kali aku nggak bisa bedain atau banding-bandingin, enggak. Tapi sama-sama nyaman dan enak gitu, nyaman. Mana ya kalau aku bilang ke seduluran gue ya. Ya memang nyaman sih. Di sini aku kasih batu giok karena aku senang batu. Ini dari saudaraku yang di Banten, Kang Latif. Nah, ini bilanya agak lebar tapi lebih pendek. Jadi untuk kerja aku pakai yang ini, pakai ambang yang ini. Nih. Nah, bukan terobsesi sih sebenarnya, tapi aku bilang sama adik-adik kita yang di sini, selain abang senang, maksudnya aku ya seduluranku ya, aku senang dengan senjata-senjata tradisional Indonesia. Walaupun mampuku saat ini ya belum banyak, baru segini ini mampunya. Tapi aku sering ngomong sama adik-adik,
ambillah manfaatnya. Bukan hanya aku yang mendapatkan rasa senang melihat, memiliki, merawat senjata-senjata seperti ini, kan ini kan warisan budaya dari leluhur kita. Sekalipun sekali lagi aku berdarah Sunda, asal uyutku dari Banten dan ibuku Jawa, tapi aku nggak bisa bohong, aku dari SD aku senang. Walaupun sampai saat ini, baru sekarang ini aku baru tahu membedakan mana mando, mana ambang, begitu ya seduluranku ya. Akhirnya aku rangsang gitu adik-adik, khususnya sujud, rian, itu kan banyak senjata maksudnya yang ada gitu seduluranku. Yang mana hati kamu pelajari, lihat. Kalau bongkar aku sangat-sangat nggak berani. Zaman semakin maju seperti ini, aku tunjukin aja gini, kemudian sujud searching di YouTube bagaimana buat gagang, terus sulatan, terus dia lagi mau belajar buat tempusar seperti ini. Ya pelajari gitu. Lihat YouTube, kemudian lihat bendanya langsung gini, lihat senjatanya langsung, oh begini. Lambat laun, ya alhamdulillah dari dia nggak bisa buat, sekarang udah mulai bisa buat golok. Dan aku senang, walaupun sederhana seperti ini, tapi aku senang gitu seduluranku ya. Akhirnya kemarin tuh kan diberanikannya karena aku suruh dia. Mulailah kapan lagi, yang penting kau hargai, kau hormati dengan tujuan ungkapan syukur dan niat belajar gitu. Sekalipun yang dipelajari bukan dari darahnya atau sukunya gitu ya seduluranku ya. Jadilah sampai saat ini baru segini. Nah, jadi kenapa hari ini aku nge-review singkat satu ambang, satu mando kerja, dan satu parang bungkul, karena itu yang diambil sujud dan dituangkan lewat belajarnya seperti ini seduluranku ya. Baru sampai ini dia, dan sudah mulai bisa belajar buat perekat atau penyambung, bukan seperti simpai golok yang tampak luar dari luar. Jadi seperti ambang atau mendau, dia katanya nengok konten yang pugelol katanya seperti ini. Jadi dari luar nggak kelihatan ikatannya yang menyatukan kumpang atau serangkanya ini dari dalam seperti ini. Dia udah mulai belajar ke sini. Ini ya seduluranku ya, tinggalin nanti dibalutnya pakai rotan, mungkin dianyam ya. Dan ini permintaanku karena aku senang. Parang bungkul itu kan kalau di golok itu namanya simet meting yang untuk pengait tali. Nah ini aku minta Mas Sujud simetnya nyatu dengan sarung luar sini. Jadi dia nggak ditempel atau nggak dilem atau nggak dipaku gitu. Dia nempel langsung ke kumpang atau serangkanya. Kalau golok ini ada dua, tapi belum diukir, masih polos. Ini pun baru sampai sini dia. Nah ini cuman ya bukan ambang atau asli dari saudara kita yang di Dayak, bukan. Wujud dari aku sampaikan ke sujud karena rasa suka itu kan bukan cuma ngomong gitu loh seduluranku. Bisa kita wujudkan dengan baik belajar cara membuatnya ataupun cara memainkan gerak seninya. Seminimal mungkin menghargainya lah, baik menghargai dari kata-kata maupun dari perbuatan. Ya kalau perbuatannya seperti itulah kira-kira sampai bisa. Dan ini aku sampaikan mohon maaf buat semua abang-abangku, khususnya Bang Suaib. Jadi aku secara pribadi senang abang, makanya sujud aku mulai buat jud gitu. Nanti abang pamitkan ke saudara kita, ke akang, bilangnya kalau sujud lele itu paman Le Suaib katanya gitu. Jadi ini karya dia Bang Suaib. Alhamdulillah, mohon izin ya bang, jadi ini sebenarnya udah ada yang minta, maksudnya mau nebus atau bayarin, tapi aku tahan karena kayaknya aku secara pribadi senang ini. Jadi bentuknya seperti ini aja, seperti parang atau ya parang lah kalau aku bilang. Bukan mengadopsi lagi, memang rasa sukaku, rasa senang sujud itu
dituangkan di lewat satu benda atau satu senjata ini, kira-kira gitu. Tapi ini belum jadi. Sampai ke cara pemasukannya seperti ini juga dia, karena kalau nggak dibuka gini memang nggak bisa masuk, apalagi bilanya lengkung seperti ini. Nah, bila seperti ini, cara pribadi aku senang bila-bila yang seperti ini. Yang lurus juga senang, lengkung turun ke bawah senang, centang ke atas atau bentik gini juga senang. Nah, ini cuman agak berat gitu aja ya seduluranku, belum jadi sih ini. Tapi dari kelihatan ini aja, dari masuk ini, oh udah dapet, nggak kesat gitu, nggak serat gitu ya. Seperti ini, baru sampai tahap ini. Nah, poinnya satu yang aku senang, Sujud baru tahu kenapa ambang punya nilai, nggak bisa disamakan dengan parang-parang di sini gitu. Maksudnya parang-parang biasa di sini bicara nilai berarti kan harga itu bisa lebih, karena tingkat kesulitannya baru disadari Sujud gitu. Jadi kalau awalnya kan adik-adik juga ngomong, bang abang kalau senang golo ini atau parang kok nggak abang tawar. Ya aku terangkan, karena kalau abang mampu abang maharin atau bayarin, tapi kalau abang kira-kira dananya nggak cukup, abang mohon maaf sama pembuatnya. Namun nawar abang nggak berani, karena kalau dibalikkan gitu ke aku pasti nggak bisa buat seperti itu gitulah ya seduluranku ya. Jadi terima kasih Bang Suaib, sehat selalu abang dan keluarga, sehat selalu abang dan keluarga juga, majulah atau teruslah maju, solid, makin luas atau makin maju gitu, iup dimanapun gitu. Jadi persaudaraan itu aku sering perhatikan dari status abang, Bang Sueb, aku aja yang liatnya adem gitu bang. Dan teruslah aku nggak bosan-bosan mohon doa dari abang dan saudara kita yang dari Dayak Bakumpai khususnya, atau semua saudaraku ya kan, karena abang juga Sujud bisa mulai buat seperti ini gitu bang. Nanti ini ku pakai karya Sujud biar jadi untuk parang kerjaku gitu. Mungkin segitu aja seduluranku, aku di sini nggak tutor golo karena permainan adik-adik kita aku pun makin senang liatnya, makin bagus. Nanti aku tampil di satu-satu, baik Seno, Nasib, Primadi, terus Aspan, Halomoan, nanti aku tampil di satu persatu. Terima kasih untuk semua seduluranku, mungkin hari ini segini aja. Nggak bosan-bosannya aku ucapin terima kasih dan mohon doa dari seduluranku semua untuk kami yang di sini sanggar kecil ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.